tersebut, kita akan bahas apa sih perilaku biaya. Perilaku biaya adalah cara atau pola biaya yang berubah ketika aktivitas atau volume produksi perusahaan mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, dari sini manajer bisa memprediksi berapa biaya yang akan dikeluarkan kalau produksinya ditambah atau malah sebaliknya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang 3 kategori yang ada di slide pertama. Kategori utama perilaku biaya. Yang pertama ada biaya variabel. Biaya variabel, biaya ini berubah secara proporsional dengan volume aktivitas. Misalnya jika produksi meningkat, dan biaya bahan baku akan naik. Nah, semakin banyak unit yang diproduksi atau dijual, semakin juga besar total biaya yang variabelnya yang ditawarkan. Atau sebaliknya. Nah, kalau produksinya menurun, biaya variabelnya juga ikut turun. Dan selanjutnya ada biaya tetap. Biaya ini tidak berubah dengan perubahan volume aktivitas dalam jangka waktu tertentu. Terus habis itu maksudnya biaya tetap ini biaya yang jumlah totalnya itu tidak berubah sama sekali seperti biaya variabelnya. Yang berubah meskipun aktivitas atau volumenya itu sedang naik atau turun. Nah, selama masih dalam kapasitas tertentu, jadi artinya itu produksinya mau sedikit atau banyak, total biayanya itu tetap sama. Selanjutnya ada biaya semi variabel. Biaya tetap dari biaya semi variabel tidak berubah dengan perubahan volume aktivitas, sedangkan bagian variabel berubah sebanding dengan perubahan volume aktivitas. Jadi semi variabel itu penggabungan antara biaya variabel sama biaya tetap. Biaya semi variabel ini biaya yang tidak sepenuhnya tetap dan tidak sepenuhnya tidak tetap. Variabel selalu ada biaya dasar yang tetap dibayar, lalu ada biaya tambahannya juga yang bisa naik atau turun tergantung pemakaiannya. Slide selanjutnya ada contoh-contoh perilaku biayanya. Yang pertama, biaya variabel itu contohnya biaya tenaga kerja, biaya energi, biaya pengiriman, dan komisi penjualan. Kalau biaya tenaga kerja langsung itu kalau karyawannya dibayar per jam atau per unit, maka semakin banyak produk yang dibuat, semakin besar juga biaya tenaga kerja yang harus dibayarnya. Yang keduanya itu ada biaya energi. Misalnya itu kayak kalau mesinnya dipakai lebih lama untuk menghasilkan lebih banyak barang, maka tagihan listriknya kan otomatis jadi naik ya. Yang ketiga itu ada biaya pengiriman. Semakin banyak barang yang dikirim atau semakin tinggi biaya pengirimannya, jadi biayanya itu lebih naik kalau jumlah produknya itu bertambah. Selanjutnya itu ada komisi penjualan. Jika tim penjualan dibayar berdasarkan presentasi dari jumlah barang yang berhasil dijual, maka semakin banyak penjualan, semakin besar komisi yang harus dibayarkan juga. Nah, yang kedua itu ada contoh perilaku biaya dari biaya tetap. Itu ada sewa gedung, gaji manajer, asuransi, perawatan, biaya lisensi, dan perizinan. Nah, contohnya itu kalau biaya tetap itu yang tadi udah dijelasin tapi beda. Kalau biaya tetap ini dia tuh mau produksinya naik atau turun, dia tuh tetap sama. Kayak gajinya juga tetap sama setiap bulannya gitu. Terus yang ketiga semi variabel. Semi variabel itu contohnya ada tagihan listrik, gaji dan upah, biaya perjalanan. Tagihan listrik itu ada biaya tetapnya yang harus dibayar meskipun listriknya itu nggak dipakai. Tapi ada juga biaya tambahan yang tergantung pada jumlah yang tadi diproduksinya. Terus yang kedua ada gaji dan upah. Kayak seorang karyawan bisa menerima gaji tetap atau per bulannya, tapi juga bisa dapat tambahan kayak bonus lah biasanya. Tergantung penjualannya. Terus yang terakhir ada biaya perjalanan. Biaya perjalanan ini perusahaan tetap menanggung biaya tetap asuransi, kayak asuransi atau perawatannya kendaraan, tapi bahan bakar itu kan dipakai setiap hari gitu. Oke, selanjutnya materinya akan dibahas oleh rekan saya Ina. Di slide selanjutnya ada biaya total. Biaya total yaitu jumlah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, baik itu biaya tetap maupun biaya variabel. Cara menghitung biaya total yaitu dijumlahkan semua biaya variabel dan biaya tetapnya. Di situ di slide selanjutnya ada contoh soal. Cara menghitungnya yaitu
variable cost sama dengan produksi dikali dengan biaya variabelnya sama dengan 300 dikali 40.000 sama dengan 12 juta. Sedangkan menghitung total costnya yaitu 10 juta ditambah dengan 12 juta dan hasilnya jadi 22 juta. Selanjutnya, di sini saya membahas sumber daya aktivitas dan perilaku. Sumber daya dalam perilaku biaya dapat didefinisikan sebagai aset atau input yang digunakan oleh bisnis untuk melakukan operasional yang menghasilkan barang atau jasa. Nah, di sini pun ada hubungan antara sumber daya dengan biaya. Sumber daya dan biaya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi atau operasional bisnis akan menghasilkan biaya. Misalkan jika bisnis memperkerjakan lebih banyak kerja atau membeli lebih banyak bahan baku, biaya tenaga kerja dan bahan baku akan naik. Kedua itu ada aktivitas dan biaya. Perusahaan juga menghasilkan biaya dalam aktivitas mereka, seperti produksi barang atau penyediaan jasa. Misalkan jika si perusahaan meningkatkan volume produksinya, biaya terkait dengan produksi seperti biaya tenaga kerja langsung dan bahan baku akan meningkat. Yang ketiga itu ada perilaku biaya. Biaya variabel seperti biaya bahan baku akan berubah sebanding dengan volume produksi, sedangkan biaya tetap seperti sewa gedung tidak akan berubah terlepas dari berapa banyak produk yang diproduksi. Ini dikenal sebagai perilaku biaya. Yang kedua itu ada aktivitas. Dalam manajemen biaya, aktivitas adalah semua tindakan atau proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Ini dapat mencakup produksi, pemasaran, penjualan, pengiriman, dan lainnya. Nah, di sini juga ada hubungan aktivitas dan biaya. Yang pertama itu ada operasional. Ini mencakup aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan membuat dan menjual barang atau jasa. Misalkan membeli bahan baku, menjalankan proses produksi, melakukan promosi, dan memberikan layanan kepada pelanggan. Yang kedua ada investasi. Penggunaan dana perusahaan untuk membeli aset jangka panjang yang akan membantu perusahaan menghasilkan uang di masa depan, seperti bangunan atau peralatan. Yang ketiga, pembiaya. Mereka mencari dana yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan bisnis. Dana ini dapat berasal dari investor dengan menerbitkan saham atau kreditur dengan meminjamkan uang. Yang ketiga itu ada perilaku biaya. Perilaku biaya adalah cara biaya berubah untuk berperilaku ketika terjadi perubahan volume aktivitas atau tingkat produksi dalam suatu perusahaan. Dengan memahami perilaku biaya, manajemen bisa mengambil keputusan yang tepat terkait perencanaan dan pengendalian biaya. Di sini pula ada volume produksi. Salah satu komponen utama yang mempengaruhi biaya adalah aktivitas produksi. Biaya variabel seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung meningkatkan seiring dengan jumlah unit yang diproduksi. Namun, biaya tetap seperti gaji manajer atau sewa pabrik tidak berubah dengan jumlah unit yang diproduksi. Yang kedua ada efisiensi. Biaya dapat dipengaruhi oleh efisiensi operasional. Misalkan, jika si perusahaan dapat meningkatkan efisiensi proses produksi seperti dengan mengurangi limbah atau meningkatkan produksi pekerja. Ini dapat menghasilkan pengurangan biaya variabel per unit. Yang terakhir ada penggunaan sumber daya aktivitas yang menggunakan sumber daya seperti mesin, tenaga kerja, atau listrik. Misalkan penggunaan mesin yang lebih lama atau lebih intensif dapat menyebabkan biaya tambahan seperti pemeliharaan, represi, dan listrik perencanaan.
Oke, selanjutnya ada teknik pemisahan biaya campuran. Nah, pemisahan biaya campuran ini adalah biaya yang memiliki elemen biaya tetap dan variabel. Mereka diklasifikasikan sebagai biaya campuran ketika digunakan metode pemisahan dan biaya campuran. Selanjutnya ada keuntungan dan keterbatasan metode pemisahan biaya campuran. Yang pertama itu ada metode tinggi dan rendah, yaitu King-Long method. Nah, teknik ini objektif dan dapat mengidentifikasi hubungan biaya dengan cepat dengan dua titik data keterbatasan. Keterbatasan metode ini mempunyai hubungan biaya aktivitas yang diperoleh tidak representatif jika dua titik tertinggi atau terendah tersebut merupakan outlier. Yang kedua ada metode scatter plot. Keuntungan metode ini memungkinkan analisis biaya visual. Ini juga dapat menemukan non-linearitas, juga dapat menemukan outliers dan penggeseran hubungan biaya. Metode ini juga mempunyai keterbatasan, yaitu tidak ada standar objektif untuk memilih garis terbaik, sehingga rumus biaya bergantung pada beberapa baik penilaian subjektif atau analisis. Yang ketiga ada metode kuadrat atau terkecil. Keuntungan metode ini memungkinkan kita untuk menemukan garis terbaik dengan menggunakan mengkuadratkan deviasi yang ada pada masing-masing titik. Misalnya pada selisih antara biaya yang diprediksi dengan biaya aktual yang ditunjukkan oleh jarak dari titik ke garis. Nah, metode ini juga mempunyai keterbatasan yang dimana dibandingkan dengan metode lainnya, metode ini memerlukan kemampuan komputasi, teknik komputer, dan statistik yang lebih tinggi. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya Nabila Putri ingin bertanya, menurut kalian apa sih perbedaan antara biaya variabel dengan biaya semi variabel? Mungkin itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Nabila. Saya izin jawab. Menurut saya biaya variabel dan semi variabel itu berbeda. Kalau biaya variabel itu totalnya berubah sebanding dengan jumlah produksi atau aktivitas, dan tidak ada bagian yang tetap. Misalnya bahan baku makin banyak diproduksi, makin besar biaya. Kalau tidak produksi, biayanya nol. Nah, kalau misalkan biaya semi variabel punya dua komponen, yaitu bagian tetap yang harus dibayar meskipun tidak ada aktivitas, dan bagian variabel yang bertambah sesuai dengan volume produksinya atau pemakaiannya. Misalnya listrik, ada biaya tetapnya, ada biaya variabel juga. Nah, tadi Nabila bertanya tentang contohnya. Kalau contoh dari biaya variabel itu misalkan bahan baku produksi 100 kue, butuh tepungnya misalkan 200.000. Kalau produksinya 200, berarti kuenya butuh 400.000. Nah, upah tenaga kerja langsung per unitnya itu dibayar 5.000 per kue. Jadi makin banyak kue, makin besar juga total upahnya gitu. Kalau misalkan contoh dari biaya semi variabel itu misalkan listrik, biaya listrik itu ada biaya abonemen 100.000 atau biaya tetap, dan 1.500 itu per kWh, itu kan biaya variabelnya ya, tergantung